طيب. بسم الله الرحمن الرحيم. قال البخاري رحمه الله تعالى حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله تعالى عنها أم المؤمنين أن الحارث بن هشام رضي الله عنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله كيف يأتيك الوحي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحيانا يأتيني مثل صلصلة الجرس وهو أشده علي فيفصم عني وقد وعيت عنه ما قال فيفصم عني وقد وعيت عنه ما قال وأحيانا يتمثل للملك رجلا فيكلمني فأعي ما يقول يتمثل لي الملك وأحيانا يتمثل لي الملك رجلا فيكلمني فأعي ما يقول. قالت عائشة رضي الله عنها ولقد رأيته ينزل عليه الوحي في اليوم الشديد البرد فيفصم عنه وإن جبينه ليتفسد عرقا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ini hadits yang kedua dari bab Badil Wahyi. Berkata Imam Al-Bukhari rahimahullah, haddatsana Abdullah ibn Yusuf wa huwa At-Tinnisi Ad-Dimashqi. Asal beliau dari Mesir. Asal beliau dari Dimashq. Dan beliau dari orang yang paling mutqin riwayatnya. Riwayatkan Muwatta Imam Malik. Demikian disifatkan oleh Yahya bin Yahya atau Yahya bin Ma'in rahimahullahu ta'ala. Kata beliau akhbarana Malik wa huwa Malik ibn Anas ibn Malik al-Asbahi Abu Abdullah Imam Darul Hijrah. An Hisham ibn Urwah wa huwa Hisham bin Urwah ibn Zubair ibn al-Awwam. An abihi wa huwa Urwah ibn Zubair ibn al-Awwam al-Qurashi. An Aisyah ummul mu'minin radhiyallahu anha. Dari Aisyah ummul mu'minin Aisyah bintu Abi Bakr As-Siddiqah bintu Siddiq. Ummul mu'minin ini gelar untuk seluruh istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena Allah berfirman di dalam Al-Quran, wa azwajuhu ummahatuhum. Istri-istri Nabi adalah ibu-ibu kaum mukminin. Yaitu ibu di dalam hal dihormati dan ibu di dalam hal tidak boleh dinikahi. Iya. Dikatakan ummul mukminin min babit taglib. Padahal boleh dikatakan ummul mukminat, boleh saja. Hanya saya min babit taglib ummul mukminin. Radhiyallahu anha anna al-Harith ibn Hisham radhiyallahu anhu sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala. Al-Harith ibn Hisham Al-Makhzumi, dia ini saudara kandung Abu Jahal. Beliau masuk Islam di Fathu Mekah. Dan beliau meninggal mati syahid di Fatah Syam, di peperangan di Syam. Al-Harith bin Hisham bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala, beliau berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah,
Itu semuanya tadi pembahasan sanad. Kaifa ya'tikal wahyu? Bagaimana wahyu itu datang kepadamu? Nah, telah berlalu bersama kita definisi tentang wahyu. Dan di sini ditanyakan bagaimana wahyu itu datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah menjawab, ahyanan ya'tini mithla salsalatil jaras wa huwa ashadduhu alayya. Kata beliau ahyanan jamak dari hin. Jamak dari hin. Maksudnya waktu tertentu. Sebab kata ahyanan digunakan untuk waktu yang banyak maupun waktu yang sedikit. Jadi kadang begini, kadang begitu. Iya. Ahyanan ya'tini mitla salsalatil jaras. Dia datang seperti salsalah. Salsalah itu bunyi yang keluar apabila besi itu jatuh dan bersentuhan sebagiannya dengan sebagian yang lain. Kalau rantai dijatuhkan lalu ditarik lalu ada bunyinya, nah itulah yang disebut salsalah. Kayak suara gemerincing besi yang ditarik. Salsalatil jaras. Iya. Sebutkan di sini jaras untuk menjelaskan jenis bahwa suara yang keluar ketika wahyu itu turun ada bentuk dari kekuatan suara. Nah dimaklumi ya, suara gemerincing besi yang ditarik itu punya kekuatan. Dan yang kedua dari sisi ada gemerincingnya. Nah, kemudian Rasulullah mensifatkan wa huwa asyadduhu alayya, dan ini yang paling beratnya yang paling berat terhadapku. Kata beliau fayutsamu anni. Nah, itu salah satu riwayat yutsamu, dan di sebagian riwayat fayatsimu. Yatsimu. Iya. Jadi kalau fayutsamu itu artinya diputus, selesai darinya. Kalau fayatsimu itu artinya sudah terangkat, sudah hilang sudah. Seperti dalam ayat faqad istamsaka bil urwatil wuthqa lam fisama laha. Tidak ada infisam, tidak ada keterputusan. Tali yang kuat tidak bisa putus. Maka al-fasl itu bermakna keterputusan. Iya. Jadi kalau fayutsamu anni sudah terputus, sudah selesai, malaikat sudah pergi, kata Nabi wa qad wa'aitu anhu ma qala. Dan saya telah memahami apa yang dia ucapkan. Iya. Wahyu yang dia terima. Dan tidak ada pertentangan di sini antara Nabi mengatakan saya telah memahami apa yang dikatakan oleh malaikat, disandarkan ucapan kepada malaikat Jibril. Dan ini tidak bertentangan bahwa itu adalah wahyu, sebab wahyu itu disampaikan oleh siapa? Malaikat Jibril. Jadi penyandaran
Bukan penyandaran karena itu adalah ucapan Jibril, tapi penyandaran pada Jibril karena dia menyampaikannya. Iya. Dan dimaklumi itu adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata beliau, wa ahyanan yatamatsalu liyal malaku rajulan fayukallimuni fa'a'i ma yaqul. Dan kadang-kadang malaikat itu yatamassal, berwujud seorang lelaki. Tamassul itu dari kata al-mithil, semisal, dia berwujud menyerupai. Iya. Menyerupai. Dal malak di dalam hadits ini maksudnya malaikat Jibril, alif lam di situ lil ahad. Lil ahad yaitu malaikat Jibril. Fayukallimuni fa'a'i ma yaqul. Jadi kadang berwujud malaikat lalu Jibril berbicara kepadaku, maka saya pahami apa yang diucapkan oleh Jibril. Nah, jadi dalam riwayat ini dua cara atau dua keadaan disebutkan di sini Rasulullah menerima wahyu. Qalat Aisyah radhiyallahu anha, berkata Aisyah radhiyallahu anha, "Wa laqad ra'aituhu yanzilu 'alaihi al-wahyu fil yawmi ash-shadidil bardi fayaqsimu anhu wa inna jabinahu la yatafassadu araqa." Kata Aisyah radhiyallahu taala anha, sungguh saya telah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahyu itu turun kepada beliau pada hari yang sangat dingin. Begitu selesai dari beliau, ternyata dahi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengucurkan keringat. Ya, yatafassad dari kata al-fasd. Dan al-fasd itu sesuatu yang muncrat keluar. Nah, karena itu dalam Tibbun Nabawi mengeluarkan darah itu dua cara. Pertama dengan cara hijama, dibekam, dan ini tidak muncrat keluarnya, keluar sedikit. Dan yang kedua dengan cara al-fasd. Al-fasd ini pada aliran darah, dia keluar muncrat. Iya. Jadi pembahasan yatafassadu araqan ini menunjukkan beliau betul-betul berkeringat dengan keringat yang sangat banyak. Ini mubalaghah ya. Untuk menunjukkan banyaknya keringat beliau. Ya, dan araqan keringat tamyiz ya. Dia sebagai tamyiz. Baik. Itu beberapa pembahasan yang berkaitan dengan gharibul hadits. Di dalam hadits ini terdapat beberapa pembahasan. Yang pertama, konsekuensi dari hadits, kandungan dari hadits, dijelaskan bahwa wahyu turun itu pada Nabi sallallahu alaihi wasallam pada dua keadaan. Iya. Pada dua keadaan. Kadang datang seperti silsilah, seperti salsalah al-jaras, dan kadang malaikat berwujud manusia. Itu dua keadaan. Yang paling beratnya kalau dia datang seperti salsalah al-jaras. Paling berat bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan dimaklumi bahwa dua keadaan ini bukan pembatasan. Sebab ada keadaan-keadaan yang lain. Setelah Syah juga merupakan hal yang Nabi sallallahu alaihi wasallam menerima wahyu dengannya. Iya. Seperti di dalam sebagian riwayat, beliau mendengarkan wahyu seperti suara ribut lebah. Di sebagian riwayat dalam bentuk ilham.
Di sebagian riwayat dalam bentuk ru'yah yang salihah, mimpi yang salihah. Dan dimaklumi di kisah Al-Mi'raj, Allah berbicara langsung kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tanpa wasithah. Maka sifat datangnya wahyu banyak keadaan. Iya. Adapun malaikat yang membawa wahyu, itu Jibril, dia kadang datang berwujud manusia dan kadang datang dengan wujud aslinya. Walaupun Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam hanya melihat Jibril dalam wujud aslinya hanya 2 kali saja, sebagaimana telah syah di dalam hadits riwayat Bukhari dan Muslim. Dan Jibril memiliki 600 sayap yang menutupi ufuk. Iya. Pembahasan yang kedua, ya, tampak dari hadits ini bagaimana syiddah yang dialami oleh Rasulullah ketika menerima wahyu. Iya. Dan ini semuanya faedahnya adalah sehingga beliau memahami apa yang diucapkan. Allah telah berfirman kepada nabinya, "Inna sanulqi alaika qawlan tsaqila." Sungguhnya kami akan memberikan kepadamu ucapan yang tsaqila, ucapan yang berat. Karena itu sebagian dari as-salaf, mereka apabila duduk di majelis ilmu, maka mereka memasang pendengarannya dengan baik. Dan sebagian dari as-salaf, kalau dia di posisi membaca hadits, berubah raut mukanya, tidak seperti biasanya. Dan ini pemahaman mereka dari ayat Inna sanulqi alaika qawlan tsaqila. Sungguhnya kami memberikan kepadamu ucapan yang berat. Iya. Alhamdulillah, agama ini dimudahkan oleh Allah. Dan itu tidak bertentangan dengan mana sanulqi alaika qawlan tsaqila, sebab itu pengabaran bahwa syariat ini adalah hal yang telah lengkap dan telah sempurna. Kewajiban kita adalah menerima dan mempelajarinya. Tapi siapa yang mempelajari agama, Allah telah memudahkan agama. Allah telah berfirman, "Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min mudzakir." Sungguh kami telah memudahkan Al-Quran untuk dzikir. Tapi yang menjadi masalah siapakah yang ingin mengingat? Iya. Dan ini hadits masih berkait nanti dengan hadits Ibnu Abbas yang akan datang. Nah, dari fawaid hadits ini terdapat di dalamnya bagaimana dari ta'ab dan keletihan atau hal yang berat bagi Rasulullah ketika menerima wahyu. Iya. Dan di dalam hal tersebut terdapat peningkatan derajat untuk beliau. Karena para nabi dan para rasul diuji oleh Allah untuk meningkatkan dan meninggikan derajatnya. Telah syah dari beliau bersabda, "Asyaddun nasi bala'an al-anbiya, thumma al-amsalu fal-amsal." Manusia yang paling berat ujiannya adalah para nabi, kemudian yang semisal dan semisal dengannya. Dan juga syah di dalam riwayat Bukhari dan Muslim, beliau terkena penyakit panas. Dan beliau berkata, "Inni uka'u kama yuka'u rajulaini minkum."
panas yang beliau derita itu sama dengan 2 panas atau panas pada 2 orang. Iya. Dan terdapat di dalam kejadian ini juga faedah bahwa seorang itu apabila dia ingin mendapatkan kedudukan yang tinggi, derajat yang mulia, harus ada kesabaran dan harus ada masyaqqah yang dia jalani. Dan idhamul jaza ala qadar idhamil bala. Besarnya pahala sesuai dengan besarnya cobaan dan kesusahan yang dia jalani ketika melakukan amalan tersebut. Dan di dalam hadits ini terdapat bolehnya seorang itu bertanya tentang hal-hal yang seperti ini, tentang kaifiat datangnya wahyu, kalau memang maksud dari pertanyaan untuk dia tumakninah. Walaupun pertanyaan tersebut tidak mempengaruhi keyakinannya. So, para sahabat yang bertanya, mereka yakin akan kebenaran apa yang dibawa oleh Nabi. Iya. Dan terdapat juga di dalam hadits ini bahwa kadang sebagian dari keadaan para nabi dijelaskan dalam sebagian hadits. Dan juga di dalam hadits terdapat faedah bahwa malaikat itu bisa berwujud seperti wujud manusia. Nah. Terus. Semoga rahimahullah taala hadatsana Yahya bin Bukair qala hadatsana Laitsu an Uqail an Ibnu Syihab an Urwah bin Zubair an Aisyah ummul mukminin radhiyallahu anha annaha qalat awwalu ma budi'a bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min al-wahyi ar-ru'ya as-salihah ar-ru'ya as-salihatu fi an-nawmi fa kana la yara ru'yan illa ja'at mithla falaki subhi thumma hubbiba ilayhi al-khala'u wa kana yakhlu bi ghari hira fa yatahannathu fihi wa huwa ta'abbud al-layaliya dawatil adad qabla an yanzi'a ila ahlihi wa yatazawwadu lidhalik thumma yarji'u ila Khadijah radhiyallahu anha fatazawwadu limithliha hatta ja'ahu al-haqqu wa huwa fi ghari hira faja'ahu al-malaku faqala qra qala ma ana biqari qala fa akhadani faghattani hatta balagha minni al-jahda thumma arsalani faqala qra qultu ma ana biqari fa akhadani faghattani thaniyata hatta balagha minni al-jahda ثم أرسلني فقال اقرأ فقلت ما أنا بقارئ فأخذني فغطني الثالثة ثم أرسلني فقال اقرأ باسم ربك الذي خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم فرجع بها رسول الله صلى الله عليه وسلم يرجف فؤاده فدخل على خديجة بنت خويلد رضي الله عنها فقال زملوني فزملوه حتى ذهب عنه الروع فقال لخديجة وأخبرها الخبر فقال لخديجة وأخبرها الخبر لقد خشيت على نفسي فقالت خديجة كلا والله ما يخزيك الله أبدا إنك لتصل الرحم وتحمل الكلا وتكسب المعدوم وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق فانطلقت به خديجة حتى أتت به ورقة بن نوفل بن أسد بن عبد العزى ابن عم خديجة وكان امرأ تنصر في الجاهلية وكان يكتب الكتاب العبراني ويكتب من الإنجيل بالعبرانية ما شاء الله أن يكتب وكان شيخا كبيرا قد عمي فقالت له خديجة يا ابن عمي اسمع من ابن أخيك فقال له ورقة يا ابن أخي ماذا ترى فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم خبر ما رأى فقال له ورقة هذا الناموس الذي نزل الله على موسى يا ليتني فيها جذعا ليتني أكون حيا إذ يخرجك قومك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو مخرجيهم قال نعم لم يأتي رجل قط بمثل ما جئت به إلا عودي wa in yudrikni
yaumuka ansurka nasran mu'azzara. Thumma lam yanshab warqatu an tuwfiya wa fatara al-wahyu. Qala Ibnu Syihab wa akhbarani Abu Salamah ibn Abdurrahman anna Jabir bin Abdullah al-Ansari radhiyallahu anhuma annahu qala wa huwa yuhadits. Tidak perlu lagi annahu, sudah anna Jabir qala, sudah mustaqim. Kalau an Jabir baru annahu qala. Qala wa huwa yuhaditsu an fatratil wahyi fa qala fi hadithihi baina ana amshi id sami'tu sawtan minas sama'i fa rafa'tu basari fa idzal malak alladhi ja'ani bi Hira jalisun ala kursiyyin bainas sama'i wal ard. Fara'ibtu minhu faraja'tu fa qultu zammiluni fa anzalallahu ta'ala ya ayyuhal muddaththir qum andir. Berapa kali zammulinya? 2 kali. 2 kali. Baik, sebagian riwayat 1 kali saja. Ila qawlihi warrujza fahjur fahamil wahyu wa tabahu Abdullah ibn Yusuf wa Abu Salih wa tabahu Hilal ibn Raddad an Az-Zuhri wa qala Yunus wa Ma'mar bawadiruhu. Tapi ini hadits yang ketiga dari pembahasan badal wahyi. Kata Imam Al-Bukhari rahimahullah, haddatsana Yahya ibn Bukair wa huwa Yahya ibn Abdullah ibn Bukair. Dinisbatkan kepada kakeknya karena dia masyhur dengan nisbat kepada kakeknya. Kalau ayahnya namanya Abdullah. Dan beliau ini dari kibar huffaz al-Misriyin. Dan termasuk orang yang paling kuat riwayatnya dari Al-Layth ibn Sa'ad Al-Fahmi. Qala haddatsana Al-Layth wa huwa Al-Layth ibn Sa'ad Abu al-Harith Al-Fahmi maulah Al-Misri. Imam ahli Misr wa muftiha. An Uqail wa huwa Uqail ibn Khalid ibn Aqil. Kalau namanya Uqail, di dhamma ainnya. Kalau nama kakeknya Aqil, di fathah ainnya. Ali bin Shihab wa huwa Muhammad bin Muslim bin Ubaidillah ibn Abdullah ibn Shihab Az-Zuhri Al-Qurashi, seorang imam muttafaq ala jalalatihi wa imamatihi. An Urwata ibn Zubair wa huwa Urwa ibn Zubair ibn al-Awwam ahadu al-fuqaha as-sab'ah dari penduduk Madinah. Dari kalangan tabi'in penduduk Madinah ada 7 orang disebut dengan al-fuqaha as-sab'ah, 7 ahli fikih. Semuanya dari kalangan tabi'in. Muslim. Lupa. Hasan. Sa'idun. Abu Bakrin. Sulaimanu. Kharijah. Ya, terkumpul dalam 2 bait syair. Idza qila man fil ilmi sab'atu abhurin riwayatuhum anil ilmi laysat kharijah faqulhum Ubaidullah Urwatu Qasimun Sa'idun Abu Bakrin Sulaimanu Kharijah. Apabila dikatakan idza qila man fil ilmi, siapa di dalam ilmu seperti 7 lautan, ya, karena mereka dikenal sebagai fuqaha 7 lautan. Riwayatuhum anil ilmi laysat kharijah, yang riwayat mereka tidak pernah keluar dari ilmu, selalu berkaitan dengan ilmu. Katakanlah mereka Ubaidullah, faqulhum Ubaidullah. Yang pertama Ubaidullah, nama lengkapnya Ubaidullah bin Abdullah ibn Utbah ibn Mas'ud. Yang kedua Urwah. Ini yang di depan kita, Urwah
ibn Zubair ibn al-Awwam. Qasim bin Muhammad bin Abu Bakar As-Siddiq. Sa'id, yaitu Sa'id siapa? Sa'id ibn al-Musayyab. Abu Bakar, bahwa Abu Bakar bin Abdurrahman ibn Al-Harith. Sulaiman bin Yasar dan Kharijah bin Zaid. Itu 7 semuanya. An Urwata ibn Zubair, an Aisyah, dari Aisyah ummul mukminin. Aisyah ummul mukminin salah satu dari 7 orang sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis. Riwayatnya lebih dari berapa? Lebih dari 2000 hadis. Ada 7 orang sahabat riwayatnya lebih dari 2000 hadis. Mereka yang paling banyak meriwayatkan hadis. Terkumpul dalam 2 bait syair diucapkan oleh As-Suyuti. Ilham. Wal bahru atau wal hibru. Terus belakangan. Iya. Begitu ya di itu 2 bait syair di Alfiyah As-Suyuti. As-Suyuti berkata wal muqfiruna fi riwayatil athar Abu Hurairah yalihi bin Umar wa Anas wal bahru kal khudri wa Jabirun wa zaujatun Nabi. Para sahabat yang banyak meriwayatkan hadis secara berurut Abu Hurairah, setelahnya Ibnu Umar. Setelah itu Anas, yaitu Anas bin Malik, kemudian Al-Bahr, yaitu Ibnu Abbas, Al-Khudri seperti Abu Sa'id Al-Khudri, sudah 5. Wa Jabirun, Jabir bin Abdullah, dan yang terakhir zaujatun Nabi, istri Nabi, yaitu Aisyah radhiyallahu anha. Iya. Baik. Itu dihafal ya, 2 bait syair itu. Berulang bersama kita. Annaha qalat, Aisyah berkata, awwalu ma budi'ah bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minal wahyi. Awal yang bermula pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari wahyu itu, ya. Min di sini bisa bermakna tabi'idiyah, sebagian dari wahyu, atau bisa bermakna bayaniyah. Ya. Awalnya adalah ru'ya as-salihah fin naum. Adalah ru'ya yang salih di dalam tidur. Di sebagian riwayat akan datang nanti di kitab tafsir, hadits ini diulangi lagi oleh Bukhari. Dikatakan ar-ru'ya as-sadiqah, ru'ya yang sadiqah. Iya. Dikatakan ru'ya salihah, ru'ya sadiqah sebab ini permulaan untuk apa yang akan dilihat nanti secara hakiki di alam sadar. Fakana la yara ru'ya illa ja'at mithla falakis subh. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau sebelumnya fin naum, kalimat ar-ru'ya salihah fin naum itu takkid ya. Sebab ru'yanya di sini ditakkid bahwa dia di dalam tidur. Itu untuk mengeluarkan ru'ya yang dilihat dengan mata dalam keadaan sadar. Fakana la yara ru'ya illa ja'at mithla falakis subh. Adalah Rasulullah tidak melihat ru'ya kecuali dia datang seperti falakis subh. Kalau dikatakan falak, sesuatu yang keluar. Ya, maksudnya suatu cahaya yang terang seperti cahaya subuh. Nah, ditashbih di sini seperti cahaya subuh yang kelihatan,
untuk menunjukkan jelasnya ru'ya, mimpi yang beliau lihat. Thumma hubbiba ilaihi al-khala. Kemudian setelah itu dijadikan kesenangan beliau untuk al-khala, menyendiri. Di sini dibawakan dengan sigah majhul hubbiba. Nah, disebutkan apa yang menyebabkan beliau senang untuk hal itu. Tapi semuanya jelas ya, bahwa sebab-sebab itu semuanya berasal dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi kalimat hubbiba ilaihil khala ini untuk menegaskan bahwa beliau setelah itu senang menyendiri bukan karena kebiasaan beliau dan keinginan beliau sebagai seorang yang senang menyendiri misalnya, tidak. Iya. Tapi ini menunjukkan bahwa beliau mendapatkan ilham untuk hal tersebut. Wa kana yakhlu bi ghari Hira. Ya. Dan beliau menyendiri, al-khala, dari kata al-khala, menyendiri, yaitu enggak ada orang, agar supaya kosong hatinya, bisa merenung. Iya. Dan tenang. Bi ghari Hira, di gua Hira. Itu bacaan yang masyhur, yang sahih. Ada sebagian yang membaca dengan bacaan hara, di fathahnya dan di qasar, tidak pakai hamzah. Iya. Hanya saja yang dari sisi riwayat Hira pakai hamzah. Dan ini adalah gunung yang ma'ruf di Mekah. Hira, gunung ma'ruf di Mekah. Dan gua yang dimaksud itu adalah gua yang berada di tengah gunung. Iya. Baik. Dan tidak ada ibadah khusus berkaitan dengan gua Hira. Hanya saja Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyendiri di situ. Apa yang dilakukan oleh sebagian orang, kalau dia ke Mekah berkunjung ke gua Hira, menyusahkan diri yang mendaki gua Hira, ini dari perkara-perkara yang tidak ada dasarnya. Fayatahannathu fihi. Lalu beliau bertahannuth di dalamnya. Iya. Tahannuth di sini ditafsirkan di dalam riwayat wa huwa ta'abbud al-layaliya dawatil adad. Tahannuth adalah beribadah beberapa malam dengan bilangan tertentu. Nah, ini kalimat wa huwa ta'abbud al-layaliya dawati al-adad. Ini dari ucapan Az-Zuhri. Dari ucapan Az-Zuhri. Jadi dia mudraj di dalam riwayat. Nah, ini contoh mudraj di pembahasan mustalah. Mudraj itu seorang rawi memasukkan ucapannya atau kalimat bukan dalam hadits, dia masukkan ke dalam hadits. Dan idraj kadang di awal hadits, kadang di pertengahan hadits, dan kadang di akhir hadits. Dan ini di pertengahan. Cara mengetahui adanya idraj dengan mengumpulkan riwayat. Karena datang di riwayat yang lain, itu tampak bahwa itu ucapan Az-Zuhri rahimahullah. Dan tahannuth itu sendiri bermakna tahannuf dari kata al-hanif. Dari hanif. Kalau ya tahannaf berarti dia mengikuti agama al-hanifiyah. Sebab orang Arab mereka banyak mengganti huruf fa dengan huruf sa. Iya. Huruf fa dengan huruf sa. Qabla yanzi' ila ahlihi. Jadi beliau tahannuth sebelum beliau kembali kepada keluarganya. Iya. Wa yatazawwadu lidalika. Kemudian beliau berbekal lagi untuk hal itu. Thumma yarji'u ila Khadijah. Lalu beliau kembali lagi kepada Khadijah.
Fayatazawwadu limithliha. Lalu beliau berbekal yang semisal dengannya. Ya, maksudnya limithliha untuk beberapa malam yang semisal dengan itu. Iya. Dan dimaklumi perbekalannya ini adalah supaya dia bisa tinggal beberapa malam di situ. Hatta ja'ahul haqqu wa huwa fi ghari Hira, hingga datang kebenaran itu kepada beliau. Ya, hatta ja'ahul haqq, hingga datang kebenaran itu kepada beliau. Al-haq, maksudnya perkara yang hak. Sehingga datanglah wahyu dan beliau berada di Gua Hira. Faja'ahul malak, maka datanglah malaikat. Fa di sini ini disebut dengan nama fa tafsiriyah. Jadi bagaimana kebenaran itu datang ke Gua Hira? Nah, ditafsirkan. Faja'ahul malak, yaitu malaikat datang. Malaikat datang. Faqala iqra. Lalu malaikat berkata, iqra, bacalah. Iya. Qultu, atau qala, ma ana biqari. Maksudnya qala itu Nabi. Ini dalam hikayat Aisyah ya. Di sebagian riwayat qultu, ma ana biqari. Saya berkata, aku tidak bisa membaca. Ma ana biqari. Ma nafiyah. Dan pakai ba di situ untuk takkid. Ziyadat takkid. Bahwa beliau betul-betul tidak bisa membaca. Iya. Qala fa'akhadani. Beliau berkata, maka Jibril pun mengambilku. Maksudnya memegangnya. Wa ghattani, dan memelukku. Ya, ghattani itu bermakna dhammani wa asarani, dipeluk. Iya. Hatta balagha minni al-jahd. Hatta balagha minni al-jahda. Hingga pelukan tersebut membuat saya mencapai puncak kesusahan. Iya. Hal yang sungguh-sungguh sudah. Jadi al-jahd di fathah di sini. Di fathah jinnya. Dan di nasab dalnya. Iya. Di sebagian riwayat hatta balagha minni al-juhdu. Pakai al-juhdu. Nah ini maknanya sama ya. Thumma arsalani. Kemudian malaikat melepaskanku. Arsalani sini bermakna atlaqani. Melepaskanku. Dan ini penggunaannya secara bahasa. Dan akan datang apa? Baik, di sini thumma arsalani. Faqala iqra. Jadi setelah dipeluk oleh Jibril dengan keras, kemudian Jibril melepaskannya, maka Jibril kembali mengulangi. Faqala iqra. Beliau berkata, bacalah. Qultu ma ana biqari. Maka saya berkata, saya tidak mampu membaca. Fa akhadani faghattani tsaniyatan. Jibril pun mengambilku lagi dan memelukku untuk kedua kalinya. Hatta balagha minni al-jahd. Sampai al-jahd mencapai puncaknya terhadapku. Hal yang memberatkan, menjadi sangat berat. Thumma arsalani, kemudian beliau melepaskanku. Faqala iqra. Kembali dia ulangi. Iqra. Qultu ma ana biqari. Saya berkata, saya tidak mampu membaca. Fa akhadani faqattani ats-tsalitsata. Iya. Lalu Jibril mengambilku, lalu memelukku untuk ketiga kalinya. Dan di ketiga kalinya ini tidak disebutkan di sini hatta balagha minnil jahd, tidak disebut.
Tapi ini syahid di riwayat yang lain, di kitab tafsir. Thumma arsalani, kemudian Jibril melepaskanku. Faqala iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min alaq. Iqra wa rabbukal akram. Inilah wahyu yang paling pertama turun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iya. Iqra, bacalah. Bismi rabbika, dengan nama Rabbmu. Dengan nama Rabbmu. Bukan dengan kekuatanmu, bukan dengan pengetahuanmu, tapi dengan nama Rabbmu. Iqra, bismi rabbikal ladzi khalaq, dengan nama Rabbmu yang menciptakanmu. Khalaqal insana min alaq, menciptakan manusia dari alaq. Ya, sebagaimana dia menciptakan manusia dari segumpal daging. Iya. Dia pula Allah yang mengajari kepada manusia itu, memberikan ilmu, anugerah kepadanya. Iqra wa rabbukal akram, dan bacalah. Dan Rabbmu maha akram, maha mulia. Dan perhatikan kalimat membaca di sini ya, di dua tempat. Ini tambih untuk pentingnya. Apa namanya? Membaca. Iqra wa rabbukal akram menunjukkan bahwa siapa yang berupaya di dalam membaca, menuntut ilmu, Allah maha mulia, membukakan rahmatnya, membukakan kebaikannya. Karena itu salah satu dari sebab ilmu itu bertambah apabila dia bertakwa kepada Allah, memiliki kesungguhan dan pengamalan. Allah berfirman, wattaqullaha wa yu'allimukumullah. Bertakwalah kalian kepada Allah, dan Allah akan mengajari kalian. Iya. Faraja'a biha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu selesai, sudah. Nabi pun kembali biha dengannya. Biha di sini maksudnya bil ayat, dengan membawa ayat atau membawa kisah. Ya, kisah ini. Faraja'a biha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yarjufu fuaduhu. Dalam keadaan hati beliau sangat ketakutan atau khawatir. Iya. Fadakhala ala Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha. Maka beliau pun masuk menjumpai Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha. Faqala zammiluni zammiluni. Lalu Nabi berkata, selimuti aku, selimuti aku. Nah, ini dari husnul muasyarah ya. Beliau memakai lafaz jama'. Ini menunjukkan ta'zim, pengagungan. Beliau berkata kepada istrinya, zammiluni, zammiluni. Fazammaluhu hatta dhahab anhu ar-raw. Maka beliau pun diselimuti hingga pergi kekhawatiran itu. Iya. Faqala li Khadijah wa akhbaraha al-khabar. Maka Nabi berkata kepada Khadijah, beliau memberitakan berita yang terjadi. Laqad khasyitu ala nafsi, sungguh saya khawatir terhadap diriku sendiri. Iya. Khasyitu ya, sama dengan makna yarjufu fuaduhu. Kekhawatiran Nabi ini, ketakutan Nabi ini, apa maksudnya? Takut dari apa? Ini ada 12 pendapat di kalangan ulama dalam menafsirkannya. Disebutkan oleh Ibnu Hajar. Ibnu Hajar sendiri menyebutkan bahwa di antara hal yang paling baiknya kalau ditafsirkan, dia ditafsirkan, saya khawatir terhadap diriku dari kekhawatiran akan mati karena kekhawatiran atau sakit karena kekhawatiran atau yang semisal dengan itu. Dan asal kalimatnya khasyitu ini menunjukkan beliau
khawatir terhadap dirinya. Faqalat Khadijah, maka Khadijah berkata, "Kalla wallah, ma yukhzika Allahu abada." Kata Khadijah, tidak demi Allah. Kalla itu punya banyak makna ya dalam bahasa. Di sini bermakna nafi dan mengingkari hal tersebut. Tidak mungkin demi Allah. Beliau bersumpah. Ma yukhzika Allahu abada. Allah tidak akan menghinakanmu selama-lamanya. Di sebagian riwayat ma yahzunka. Ma yahzunka, Allah tidak membuatmu bersedih selama-lamanya. Iya. Dan terdapat di sini peranan istri di dalam menghibur suami, dan terdapat di dalamnya bagaimana nikmat yang besar terhadap seorang yang dianugerahi istri yang salihah. Khadijah langsung berkata, tidak demi Allah, ma yukhzika Allahu abadan. Allah sama sekali tidak akan menghinakanmu. Innaka latasilur rahim. Sungguhnya engkau menyambung silaturahmi. Disebutkan dari kebaikan-kebaikan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Menyambung silaturahmi. Ya. Wa tahmilul kalla, dan sungguhnya engkau membantu orang yang kesulitan. Al-kal itu artinya orang yang tidak bisa menanggung dirinya sendiri. Itu al-kal. Jadi kalau kata wa tahmilul kalla, dia membantu orang yang tidak sanggup. Wa taksibul ma'dum, dan engkau memperkerjakan, dan engkau memberikan kebaikan bagi orang yang ma'dum, yang sama sekali tidak memiliki. Al-kasb di sini dari memberikan makna istifadah. Jadi orang yang tidak memiliki mengambil faedah dari beliau. Ya, dan faedahnya umum, apakah pekerjaan maupun diberikan pemberian. Wa taqrid dhaif, dan kau melakukan kira terhadap dhaif, terhadap tamu. Dan ini sifat yang agung, memuliakan tamu. Ini dari akhlak yang mulia, dari akhlak al-anbiya. Disebutkan dalam beberapa tempat pengagungan tamu yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Menunjukkan bahwa itu adalah akhlak yang agung. Wa tu'inu ala nawaibil haqq. Ini kalimat jami'ah yang terakhir ini yang disebut oleh Khadijah. Dan kau membantu terhadap nawaib al-haqq. Iya. Nawaib jamak dari naibah. Dari perkara-perkara yang memerlukan hak-hak yang perlu untuk dibantu. Jadi mengumpulkan seluruh apa yang telah berlalu. Nah. Dan terdapat keyakinan Khadijah bahwa orang yang memiliki akhlak yang baik seperti ini, dia tidak akan dihinakan oleh Allah. Tidak perlu bersedih. Sebab itu dari akhlak yang dimaklumi. Membawa kebaikan bagi seorang. Fantalaqat bihi Khadijah hatta atat bihi Waraqata ibn Naufal ibni Asad ibni Abdul Uzza ibn ammi Khadijah. Maka Khadijah pun pergi membawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai beliau mendatangi Waraqah bin Naufal bin Asad bin Abdul Uzza. Beliau adalah anak paman Khadijah. Wa kana imra'an tanassara fil jahiliyah. Beliau ini seorang yang masuk Islam, masuk Nasrani di masa jahiliyah. Jadi tadinya ketika di masa jahiliyah dia dan kawannya Zaid bin Amr keduanya ke Syam. Waraqah bin Naufal masuk Nasrani di sana ketika melihat orang-orang Nasrani di Syam. Adapun Zaid bin Amr, ya, beliau tidak masuk dalam agama Nasrani. Hanya saja Allah memuliakan beliau masuk Islam ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus. Zaid bin Amr. Adapun Waraqah bin Naufal, dia masih menjumpai dari agama Nasrani yang tersisa di atas agama Nabi Isa yang belum diganti. Karena itu tatkala Nabi memberitahukan akan datang, Nabi memberitakan
tentang ru'ya ini, langsung beliau sambut bahwa nanti kalau beliau hidup akan menolong Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau memang Nabi sudah diutus sebagai seorang Rasul, karena dia wajib mengikutinya, menunjukkan bahwa dia masih berada di atas agama Nabi Isa yang benar. Nah, karena itu silang pendapat di kalangan para ulama, apakah Waraqah bin Naufal ini dihitung dari sahabat atau tidak. Ada sebagian ulama yang menyebutkannya di tabaqat sahabat. Tapi yang benarnya bahwa Waraqah bin Naufal ini meninggal sebelum Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam diutus. Sebelum Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam diutus. Baik. Kemudian sebelum menjadi Rasul ya, kalau Nabi, beliau sudah menjadi Nabi karena ini sudah apa? Menerima wahyu. Wa kana yaktubu al-kitab al-Ibrani, fayaktubu min al-Injil bil-Ibraniyya ma syaa Allahu ay yaktub. Dan dia ini menulis kitab dengan bahasa Ibrani, ini bahasa kitab Injil. Dan dia tulis Injil itu dengan Ibraniyah, ya masya Allah ayyaktub. Jadi kitab dari Ibraniyah itu dia tulis, ya dengan bahasa Arab, bisa diarabkan, bisa dia apa sebaliknya. Wa kana syaikhan kabiran qad ami, dan beliau adalah seorang yang sudah tua, telah buta. Faqalat lahu Khadijah ya ibn am, maka Khadijah berkata kepadanya, wahai anak pamanku. Wahai anak pamanku, ini panggilan hakikatnya ya, sebab memang ada hubungan kekeluargaan antara Waraqah dengan Khadijah. Adapun di Sahih Muslim, lafadznya di Sahih Muslim, ya ammu, wahai pamanku. Langsung. Seakan-akan Waraqah adalah paman Khadijah. Dan ini dianggap keliru oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar. Yang benarnya adalah ya ibn am, sebagaimana di riwayat Al-Bukhari di sini. Iya. Dan ini dari kebiasaan orang-orang Arab, kalau dia memanggil orang dengan kata yang lembut, kalau dia sudah lebih tua darinya, dia panggil wahai pamanku. Kalau sebaya atau semisal atau keluarga, dia katakan wahai anak pamanku. Ya, dan kita biasanya lebih umum, wahai saudaraku, keluarga, dan semisal dengan itu. Dan ini dari akhlak yang baik. Isma' min ibni akhika, dengarlah dari anak saudaramu, maksudnya dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini mungkin saja dari sisi ada anak saudara, memang nasab mereka berjumpa di Qusay bin Kilab. Nasab Waraqah dan nasab Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan mungkin saja dari sisi untuk penghormatan. Ya, karena Waraqah lebih tua daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam waktu itu. Baik. Maka faqala lahu Waraqah, ya ibn akhi, madza tara? Berkata Waraqah kepada Nabi, wahai anak saudaraku, apa yang kamu lihat? Ya, di sebagian riwayat di luar sahih telah diterangkan bahwa Khadijah sudah menceritakan sebelumnya kepada Waraqah. Lalu Waraqah mempertegas kembali, mempertanyakan kembali kepada Nabi. Ya, dan di sini oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala, beliau mengambil faidah bahwa seorang yang memiliki kepentingan di dalam pembicaraan, ya sebaiknya dia berbicara langsung agar supaya semuanya lebih jelas. Nah, fa'akhbarahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khabara ma ra'ah. Maka Rasulullah kabarkan kepada Waraqah apa yang dia lihat, berita tentang apa yang dia lihat. Faqala lahu Waraqah, maka Waraqah berkata, "Hada an-namus alladhi nazzala Allahu ala Musa." Ini adalah namus yang Allah turunkan, nazzala. Di sebagian riwayat anzalallahu ala Musa, terhadap Nabi Musa. Ya. Nabi Musa alaihi salam. Ya, namus itu maksudnya Jibril ya, yang membawa wahyu. Dan kalimat namus itu ya, artinya adalah sahibus sir.
adalah pemilik rahasia. Itu namus. Iya. Yang dimaksud dengan namus di sini adalah Jibril. Jadi mereka tahu bahwa ada malaikat yang turun kepada Nabi Musa. Dan di sini Waraqah tidak menyebut Nabi Isa yang diturunkan kepada Nabi Isa. Padahal beliau agama Nasrani. Dia sebut Nabi Musa. Kenapa? Ya, sebab Nabi Isa tidak terjadi peperangan antara beliau dan kaumnya. Berbeda dengan Nabi Musa antara beliau dan Fir'aun. Dan ini mirip antara Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan kaum musyrikin Mekah. Karena itu beliau menyebut Nabi Musa, tidak menyebut Nabi Isa. Kemudian Waraqah berkata, ya laitani fiha jada'an. Wahai andai kata saya fiha maksudnya fil ayyam, di hari-hari yang beliau diutus. Ya. Jada'an. Beliau waktu itu masih jada. Jada itu masih di umur muda. Kalau kambing jada itu masih kambing umur 1 tahun. Masih muda ya. Jadi kalau jada itu umurnya masih muda. Maksudnya beliau waktu itu kan sudah tua. Jadi beliau katakan, andai kata saya di waktu engkau diutus masih muda, laitani akunu hayyan. Dan andai kata saya waktu itu masih hidup, itu yukhrijuka qaumuka, ketika kaummu akan mengeluarkan engkau. Nah, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aw mukhrijiyahum. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, apakah mereka akan mengeluarkan aku? Qala na'am. Maka Waraqah berkata, iya. Lam ya'ti rajulun qad bimithli ma ji'ta bihi illa 'udi. Tidak ada seorang pun yang datang membawa seperti apa yang kau bawa kecuali dia pasti akan dimusuhi. Udi di sini dimusuhi, di sebagian riwayat udi, akan disakiti. Iya. Akan disakiti. Dan ini sudah dari tabiat, datanya kebenaran, pasti ada orang-orang yang tidak setuju, suara-suara yang menolak, dan seterusnya. Dan ini dari pelajaran yang berharga diambil. Karena anda semua manusia berkumpul di atas kebenaran dan mau menerima kebenaran. Faqala Rasulullah, taib. Kata beliau, wa iyudrikni yaumuka ansurka nasran mu'azzara. Kata Waraqah, andai kata saya mendapati, atau hari engkau diutus mendapati aku, ansurka, pasti saya akan menolongmu, nasran mu'azzara. Pertolongan yang paling kuat. Iya. Pertolongan yang paling kuat. Ini menunjukkan bahwa Waraqah bin Naufal, beliau pasti akan masuk Islam. Kalau Nabi diutus. Thumma lam yanshab Waraqatu an tufi. Kemudian tidak begitu lama, yanshab ini kalimat dibahasakan untuk hal yang sedikit. Sebab kata an-nusyub itu dari sesuatu yang tergantung, terkait. Jadi beliau terkait hingga beliau wafat. Maksudnya tidak begitu lama beliau wafat. Wafataral wahyu. Ya, wafataral wahyu, dan bersambunglah wahyu itu. Ya, fatara artinya wahyu terus berjalan, bersambung. Faqala Khadijah bainama ana amshi. Taib. Faqala fi hadithihi, dan beliau berkata di dalam haditsnya. Sebentar. Wafataral wahyu. Qala Ibnu Syihab, berkata Ibnu Syihab di sanad lain. Nah, ini hadits yang keempat ya, sebab di sini dari hadits Jabir. Qala Ibnu Syihab wa akhbarani Abu Salamah, wa akhbarani, ini ma'tuf. Sanadnya di sanad sebelumnya. Wa akhbarani Abu Salamah ibn Abdurrahman, itu Abu Salamah bin Abdurrahman bin Auf az-Zuhri. Anna Jabir bin Abdullah al-Ansari qala. Wa Jabir bin Abdullah al-Ansari radhiyallahu anhuma berkata, wa huwa yuhadditsu an fatratil wahyi. Dan Jabir bercerita tentang terputusnya wahyu. Jadi setelah Jibril datang itu, wahyu sempat terputus. Nah, ini masa fatratul wahyi yang dicerita di sini. Faqala fi hadithihi, Jabir berkata dalam haditsnya, baina ana amshi. Nabi berkata, tatkala saya berjalan, sami'tu sautan minas sama. Tiba-tiba saya mendengar suara di langit. Farafa'tu basari. Maka saya pun mengangkat kepalaku. Mengangkat pandanganku. Faidal malakul ladzi ja'ani bi Hira.
jalisun 'alal kursi bainas sama'i wal ard. Ternyata di langit itu adalah malaikat yang mendatangiku di gua Hira. Dia duduk di atas kursi antara langit dan bumi. Ini pemandangan yang juga membuat Nabi khawatir. Karena itu di kelanjutan faru'ibtu minhu. Maka saya pun takut kepadanya. Iya. Menunjukkan bahwa sisa dari kekhawatiran yang telah berlalu masih tersisa. Karena itu beliau pun faru'ibtu. Ya, faraja'tu, maka saya pun kembali. Faqultu zammiluni. Maka saya berkata, selimuti aku. Di sebagian riwayat 2 kali. Zammiluni, zammiluni. Ditakkid. Fa'anzalallah, maka turunlah. Fa'anzalallahu ta'ala, maka turunlah firman Allah ta'ala. Ya ayuhal muddathir, kum fa'anzir. Ila qawlihi warrujza fahjur. Ya, turun ayat-ayat itu. Ya ayuhal muddathir, kum fa'anzir. Beri peringatan. Iya. Wa rabbaka fakabbir. Yaitu agungkan Allah, tauhidkan. Wa thiyabaka fatahhir, dan pakaianmu sucikan. Sucikan di sini 2 penafsiran, disucikan dari najis dan disucikan dari kesyirikan. Nah. Wa thiyabaka fatahhir. Terus apa? Warrujza fahjur. Dan terhadap ar-rujuz al-awthan, dan akan datang penafsirannya di kitab tafsir. Ya, fahjur, tinggalkan. Fahami al-wahyu, maka wahyu pun hami. Maksudnya hami di situ, wahyu pun datang. Setelah itu di banyak tempat. Hami al-wahyu artinya ja'a kathiran. Dia datang dengan banyak kali. Fahami al-wahyu, iya. Watataba, dan bersambung. Selesai sudah haditsnya. Kemudian kata Al-Bukhari, taba'ahu Abdullah bin Yusuf. Dia dimutaba oleh Abdullah bin Yusuf. Hunya di sini kembali kepada Yahya bin Bukair. Yahya bin Bukair mendapat mutaba dari Abdullah bin Yusuf at-Tinnisi. Wa Abu Salih. Abu Salih di sini Abdullah bin Salih katibul Layth. Wa taba'ahu Hilal ibn Raddad anil Zuhri. Wa taba'ahu yang kedua ini, taba yang kedua untuk siapa? Untuk Ukail. Dia meriwayatkan dari siapa? Dari Az-Zuhri. Wa qala Yunus wa Ma'mar, dan berkata Yunus dan Ma'mar, maksudnya Yunus dan Ma'mar, Yunus bin Yazid al-Layli dan Ma'mar siapa? Bin Rashid, Abu Urwa al-Basri. Keduanya meriwayatkan hadits dari Az-Zuhri. Bawariduhu, dia membawakan lafaz bawariduhu. Kalau tadi yarjufu fuaduhu, kalau ini tidak, tarjufu bawadiruhu. Dan bawadir jamak dari badirah. Ya, badirah itu adalah daging antara leher dan apa? Dan bahu. Ya, jadi merinding dagingnya. Nah, selesai sudah hadits yang keempat ini. Masih tersisa 2 hadits lagi dari kitab Badal Wahyu. InsyaAllah kita lanjutkan besok. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.